Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarifah Maca. Di video ini saya akan bahas bagaimana caranya saya mencapai 1000 subscriber pertama. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ya teman-teman. Bagaimana caranya saya mendapatkan 1000 subscriber pertama, bagaimana pengalaman saya dan bagaimana rasanya. Kalau rasanya sih alhamdulillah ya teman-teman, ini adalah luar biasa sekali bagi saya. Jadi saya tuh pertama kali buat channel ini sejak tahun 2022 di tanggal 11 Agustus di tahun 2022. Di waktu itu saya awalnya mulai dari YouTube Short ya teman-teman, karena saya tertarik dengan monetisasi YouTube Shorts. Terus lagi setelah itu saya coba fokus untuk jadi kreator di YouTube. Saya terus fokus belajar sambil membuat konten, dan sambil membuat konten saya belajar hingga akhirnya terbentuklah channel yang isi kontennya tentang belajar di seputar YouTube, bagaimana caranya menjadi kreator YouTube. Jadi channel ini saya bangun itu tuh untuk belajar juga ya teman-teman. Berawal dari saya ingin belajar, saya ingin jadi YouTuber, dan saya benar-benar ingin menjadi kreator. Hingga akhirnya channel ini saya bangun diawali dengan belajar yang isinya juga banyak pelajaran. Bagaimana caranya kita bisa belajar menjadi kreator di YouTube, dan bagaimana caranya kita bisa menjadi kreator yang sukses tentunya sesuai dengan yang kita harapkan. Pas awal-awal saya mendapatkan subscriber itu tuh caranya di awal-awal ya tentu dengan orang di sekitar ya teman-teman, orang yang ada di rumah. Saya dapat 8 subscriber pertama itu keluarga saya di rumah dan beberapa akun saya, hingga akhirnya saya terus belajar dan ketemulah tips dan strategi bagaimana caranya orang yang sudah sukses di YouTube mendapatkan subscriber. Hingga akhirnya saya mendapatkan petunjuk dengan mengikuti komunitas Facebook, komunitas YouTuber pemula Indonesia. Pokoknya banyak ya teman-teman, saya masuk ke grup komunitas YouTuber pemula Indonesia, baik itu komunitas saling subscribe. Saya masuk hingga akhirnya saya gabung di grup WA saling subscribe. Dan untuk mendapatkan 30 subscriber pertama itu memang saya dapat dari grup saling subscribe di Facebook, entah itu di Facebook, entah itu di WA. Karena kalau salingnya di Facebook kita cukup share link aja ya teman-teman, dan kalaupun di WA juga share link, tapi terlalu banyak syarat. Jadi saya mendapatkan 30 subscriber pertama yang bersih dari beberapa subscriber yang masuk spam. Itu tuh saya dapatnya dari grup support sub ya teman-teman, baik itu di grup Facebook maupun di grup WA. Hingga akhirnya saya total dapat 30 subscriber. Tetapi hingga akhirnya subscriber itu habis juga ya teman-teman, tipis-tipis dan bersisa tinggal 13 subscriber. Pada waktu awal-awal itu saya benar-benar sempat down, tapi saya tetap kepo teman-teman, bagaimana caranya saya bisa sukses jadi kreator di YouTube, karena saya memang betul-betul ingin benar-benar menjadi kreator tentunya pada waktu itu. Hingga akhirnya saya terus memperbaiki kualitas channel saya terus belajar, setiap hari saya belajar. Pokoknya saya lakukan semua perubahan dan perbaikan yang ada di channel saya, baik di konten saya juga. Dan selanjutnya teman-teman, hingga akhirnya saya mendapat tips lagi. Setelah itu saya mendapatkan tips bagaimana caranya mendapatkan subscriber, yaitu dengan cara berkomentar di berbagai video yang telah kita tonton. Dan kemudian saya berkomentarlah di setiap video yang saya tonton di YouTube. Hingga akhirnya saya mendapatkan hadiah dari kreator yang videonya saya komentari, dan video komentar saya itu disematkan di videonya kreator tersebut. Hingga akhirnya saya mendapatkan subscriber sebanyak 450 subscriber pertama. Dan betapa semangatnya saya pada waktu itu ya teman-teman. Subscriber saya melonjak di saat usia channel saya pada waktu itu berusia hampir 2 bulan, baru 1 bulan lebih. Kemudian saya semangat, terus konsisten, terus belajar dan terus memperbaiki channel dan konten saya. Bagaimana saya bisa mendapatkan subscriber dan 4000 jam tayang dengan cepat.
Dan setelah saya mendapatkan 400-an subscriber, hingga akhirnya saya diuji pada waktu itu ya teman-teman, dan saya tergoda ingin cepat-cepat mendapatkan subscriber. Lalu saya coba membeli yang namanya subscriber, tetapi pada waktu itu saya belinya yang murah ya teman-teman, hingga akhirnya jangankan bertambah teman-teman, subscriber yang ada pun habis berkurang. Entah apa pada waktu itu, bukannya malah memotivasi tetapi malah bikin saya down. Itulah yang membuat saya down pada waktu itu ya teman-teman, godaan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan subscriber dengan cara yang instan. Karena saking keponya saya teman-teman, saya kepo sekali kenapa ya orang-orang bisa dapat subscriber begitu cepat, dan saya pun mencobanya dengan cara yang instan tersebut, hingga akhirnya subscribernya bertambah hanya 24 jam bertahan ya teman-teman. Dan setelah itu subscriber saya yang ada pun hilang, hampir tiap hari hilang, masuk spam, dan tinggal bersisa 412 subscriber. Tapi teman-teman, saya terus juga berjuang ya teman-teman, saya berusaha konsisten semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan subscriber secara alami, hingga akhirnya saya buatlah video sesuai dengan minat para penonton. Penonton tuh ternyata lebih suka saya membahas tentang subscriber, dan sejak saya bahas tentang subscriber, hampir setiap hari saya bahas tentang cara menambah subscriber alami, hingga akhirnya subscriber saya makin banyak dan semakin bertambah, dan sampai saat ini sudah berjumlah 1000 subscriber ya teman-teman. Itulah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan 1000 subscriber pertama. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman termotivasi. Pokoknya teman-teman terus saja konsisten ya teman-teman. Kalau seandainya kita konsisten, kita paham minat penonton, kita bikin video sesuai dengan yang diinginkan penonton, maka kita bisa sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.